Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini kita akan membahas tentang nasihat yang luar biasa dari seorang ulama abad ke-8, yaitu Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, atau yang lebih terkenal dengan Hatim al-Ahsam. Kenapa dia dijuluki al-Ahsam atau orang yang tuli? Itu ada sejarahnya. Ternyata dia bukan tuli, tetapi dia pura-pura tuli. Kenapa dia pura-pura tuli? Ternyata untuk menjaga kehormatan seorang wanita yang kala itu pernah bertanya kepada dia. Biasalah seorang ulama kemudian ditanya oleh seseorang atau datang untuk minta penjelasan sesuatu. Nah, seorang wanita ini datang menemui Hatim al-Ahsam untuk bertanya akan sesuatu. Tetapi ternyata tidak sengaja wanita ini buang angin di depan seorang ulama ini, Pak. Buang angin, Pak. Misalnya nih, datang menemui saya misalnya, kemudian dia buang angin gitu. Ya. Nah, ketika itu betapa luar biasanya malunya wanita ini, merah mukanya karena malu. Maka disitulah Hatim al-Ahsam punya ide yang sangat cemerlang untuk membangkitkan rasa percaya diri wanita ini. Maka dia di situ pura-pura tuli. Tolong keraskan lagi suaramu, saya tidak mendengar apa yang engkau tanyakan. Baru wajah wanita ini cerah kembali. Ya, cerah kembali. Dan ternyata Hatim al-Ahsam ini itu pura-pura tuli itu enggak sehari dua hari, ternyata sampai 15 tahun. Bayangkan, pura-pura tuli selama 15 tahun untuk menjaga kehormatan seorang wanita. Gitu. Ini luar biasa gitu. Coba hari ini, udah viral itu. Udah viral itu kan? Ya, apalagi dengan ada ini. Viral itu. Iya. Bahkan mungkin bunyinya ditambah juga sama dia. Bunyi anginnya itu kan itu. Tapi itulah hebatnya seorang ulama. Nah, kemudian Hatim al-Ahsam itu memberikan nasihat yang begitu dahsyat untuk kita renungkan, untuk kita bisa mengamalkannya. Dan nasihat-nasihat ini insya Allah, ya, kalau kita bisa menjalankannya, kita akan selamat dunia dan akhirat. Setidaknya ada 8 nasihat yang beliau sampaikan. 8 itu 8 ya, 8. Ya, 8. Ya, setunggal. Ya, saya udah belajar waktu dulu. Setunggal. Tahu nggak Bang Nurdin setunggal? Setunggal. Ya. Yang pertama, kata Hatim al-Ahsam, aku melihat setiap manusia itu memiliki kekasih, orang-orang yang dia cintai. Kemudian ketika dia meninggal, lalu dia ikut mengantarkannya hingga sampai di kuburnya. Tapi setelah itu kekasihnya itu pergi meninggalkannya sendirian dia kubur itu. Maka dari itu kata Hatim al-Ahsam, aku pilih amal soleh sebagai kekasihku, sehingga ketika nanti aku mati dan dimasukkan ke dalam kubur, dia akan tetap menyertaiku. Nasihat yang luar biasa. Di sini kita paham bahwa ternyata kita akan menghadap Allah itu sendiri-sendiri, Pak. Walaupun ada orang yang kita cintai, istri-istri kita yang sudah punya istri-istri, atau istri kita, anak-anak kita yang kita cintai, itu tidak akan bersama kita. Kita akan menghadap Allah sendiri-sendiri. Gitu. Ibnu Asakir di dalam tarikh Dimashqnya
itu meriwayatkan dari Abu Masyar yang mengisahkan tentang detik-detik menjelang kematian seorang khalifah Abdul Malik bin Marwan, yang tadi waktu setelah kita Qiyamul Lail saya sampaikan, ya, salah satu khalifah, ya, ini orang tabi'in, generasi tabi'in yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya ketika masih muda itu bercita-cita ingin menjadi khalifah. Yang tadi 4 ya, ada Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdul Malik bin Marwan. Gitu. Ini yang tadi punya cita-cita di ngobrol perkara iman di dekat Ka'bah di seputar Rukun Yamani, saling mengungkapkan cita-cita dan obsesinya. Nah, Abdul Malik bin Marwan itu punya cita-cita ingin menjadi khalifah dan paling banyak menguasai dunia. Ternyata Allah kabulkan doanya itu, cita-citanya, sehingga menjadi khalifah. Nah, di detik-detik menjelang kematiannya itu dia ditanya, apa yang Anda rasakan saat ini wahai Amirul Mukminin? Gitu. Kemudian Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini mengatakan, aku merasakan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 94. Bayangkan Pak, ketika sakit aja masih bisa memberikan nasihat, membacakan ayat di hadapan hadirin yang menjenguknya kala itu. Kita bagaimana nanti Pak? Bisa nggak kita ini? Gitu. Nah, kita berharap semoga Allah sadarkan ya pikiran ini, hati kita ini, sehingga ketika nanti menjelang kematian kita juga bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Malik bin Marwan itu begitu luar biasa. Ingat kayak itu. Ketika ditanya apa yang Anda rasakan saat ini? Aku merasakan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya yang terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, kata. Ya kan? Ada nggak yang berdua datangnya menghadap Allah mati berdua gitu kan? Ya pasti gantian, kalau ada yang sehidup semati, yuk kita sehidup semati ya yang beb gitu kan. Nah itu cuman omongan belaka gitu kan. Satu hidup satu mati. Ya. Kemudian wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, ya pada awalnya tadi itu, dan kamu tinggalkan di belakangmu di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Semuanya akan kita tinggalkan. Kita datang menghadap Allah sendiri-sendiri, kemudian juga nanti apa? Ya, kita akan tinggalkan apa yang ada di dunia ini. Apa yang telah Allah rezekikan kepada kita akan kita tinggalkan. Gak ada yang kita bawa. Nah kemudian Abdul Malik bin Marwan ini mensifati dunia ini dengan mengatakan, sungguh ya, selama apapun kenikmatan dunia ini tetaplah singkat. Dan sebesar apapun kenikmatan di dalamnya tetap saja hina. Ya. Ini nasihat terakhirnya luar biasa. Dan kita bisa merasakan itu. Bagaimana selama apapun kehidupan kenikmatan di dunia ini ya tetap singkat rasanya kan gitu. Contoh nih, bapak kita ini sudah berapa usianya Pak? Udah ada 80? 72. Kayaknya baru kemarin ya Pak ya. Baru kemarin masih muda gitu kan gitu. Ya. Kayaknya baru kemarin itu ini masih utang-utang, ini udah ini gitu kan. Begitulah dunia itu, singkat gitu. Ya, tahu-taunya udah besar, tahu-taunya udah tua, tahu-tahu udah punya cucu, tahu-tahu meninggal gitu. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan ini mungkin bisa mewakili setiap kita manusia. Bahwa apa? Bahwa ketika kita menghadap Allah itu pasti sendiri-sendiri. Diawali apa? Dengan ketika Allah menjemput kita. Kemudian setelah itu, apa yang telah Allah karuniakan kepada kita di dunia ini, semuanya itu akan kita tinggalkan. Apapun yang kita cintai di dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa kecuali apa yang telah kita berikan kepada Allah. Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, beliau bersabda, yatba'ul mayyita salasatun. Ya, mayat itu akan diikuti oleh 3 golongan. Ya, siji. Ya, ya, siji loro telu satunggal kale 3 golongan. Kemudian fayarji'us nani, kemudian 2 golongan akan kembali, kata Rasulullah SAW. Tadi 3 ya, 2 akan kembali, kata Rasulullah. Wa yabqa ma'ahu wahidun, kemudian 1 golongan akan tetap bersamanya. 1 golongan akan tetap bersamanya. 2 kembali, 1 golongan tetap bersamanya. Kemudian yatba'uhu, yang mengikutinya tadi itu berapa tadi? 3 ya. Yang mengikutinya tadi itu, ya, yatba'uhu, yang pertama ahluhu, keluarga. Kemudian yang kedua, wa maluhu, harta. Kemudian yang ketiga, wa amaluhu. Ini 3. Ya, satunggal keluarganya, kale hartanya, 3 amalnya. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan kembali, fayarji'u ahluhu wa maluhu, kemudian akan kembali. Nah, yang kembali yang 2 tadi itu, kemudian akan kembali ahluhu. Pertama ahluhu, keluarga yang tadi mengantarkan sampai ke kuburan akan kembali pulang. Kemudian wa maluhu, kalau ada harta yang mengantarkannya sampai ke kuburan juga akan kembali pulang. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa yabqa amaluhu, dan yang akan tetap bersamanya adalah amalnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata hanya amal soleh yang bisa memakmurkan kita di alam penantian kita. Nah, semakin banyak amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, maka akan semakin makmurlah kita di alam kubur kita itu. Jadi alam kubur ini bukan peristirahatan terakhir ya, tetapi apa? Sementara. Ya, tempat penantian kita sementara menuju alam keabadian. Ya, belum selesai di alam kubur itu. Gitu. Nah, maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa setelah seorang mukmin itu bisa menjawab pertanyaan malaikat, ya, malaikat penjaga kubur, maka ia akan didatangi oleh sosok teman yang berwajah tampan, bajunya bagus, wangi, ya, di dalam kubur nanti. Ya. Kemudian yang datang tadi itu berwujud, yang tampan tadi itu, wangi, bajunya bagus itu, mengucapkan kepada si mayit, orang-orang beriman tadi itu, orang yang beriman tadi, berbahagialah dengan karunia dari Allah dan kenikmatan yang kekal. Kemudian si mayit itu menjawab, begitu juga dengan Anda. Semoga Allah membahagiakan Anda dengan kebaikan. Kemudian mayat tadi itu bertanya, Pak, lalu siapakah Anda? Sosok yang datang tadi itu,
yang berwajah tampan, wangi, bajunya bagus, kemudian ditanya oleh mayit orang yang beriman itu, siapakah Anda? Kemudian sosok yang tampan tadi itu mengatakan, ana amaluka sholih. Aku adalah amalmu yang soleh. Amal itu akan menemani kita. Bahkan diubah oleh Allah berupa wujud yang gagah gitu. Di alam kubur, di alam penantian kita. Kemudian kunta wallahi sari'an fi ta'atillah bati'an an maksiatillah. Ya. Demi Allah, engkau adalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban dalam bermaksiat kepada Allah. Fajazakallah khairan. Diucapkan doa, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata amal soleh yang akan mampu membahagiakan kita di alam penantian kita di alam kubur, bahkan sampai nanti di akhirat ketika di yaumil hisab. Tetapi kalau tidak kita memiliki amal soleh di dunia ini, maka kita akan menyesal dengan penyesalan yang tak bertepi. Karena penyesalan orang-orang yang sudah diperlihatkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau sudah dilihatkan catatan amalnya, maka penyesalannya apa? Pengen balik ke dunia. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat yang ke-100. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, hatta iza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Ya, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada salah seorang dari mereka itu, ya, dia itu berkata, rabbirji'un, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Minta balik ke dunia. Nanti, Pak, kalau orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang kafir itu, ketika Allah memperlihatkan semuanya, maka nanti akan menyesal, kemudian minta dibalikkan ke dunia. Permohon kepada Allah. Bisa nggak? Bisa nggak balik ke dunia? Ya, nggak bisa. Apa keinginan ketika dia pengen balik ke dunia itu? Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-100-nya, la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Agar kami bisa beramal soleh terhadap apa yang telah kami tinggalkan dahulu. Kan gitu. Dulu nggak dikasih kesempatan di dunia ini untuk beramal soleh, nggak mau, ya, malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah tunjukkan semuanya baru menyesal. Tapi penyesalan itu nggak ada artinya. Kata Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan, kalla, sekali-kali tidak. Ya, innaha kalimatun huwa qailuha. Ya, karena sesungguhnya apa yang mereka ucapkan itu hanya perkataan mereka saja, hanya untuk berdalih saja, gitu. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, dan di hadapan mereka itu ada barzakh, ya, dinding, ya, hingga nanti hari berbangkit. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada reinkarnasi, ya. Balik ke dunia gitu, nggak ada. Gitu. Ada barzakh sampai nanti hari berbangkit. Ini diantara penyesalan orang-orang yang tidak mau beramal soleh.